Ini recording. Oke. Ini analisis regresi linear sederhana. Jadi saya ulangi lagi, analisis regresi itu ada dua macam, ada linear sederhana, ada berganda. Jadi ada yang sederhana, ada yang berganda. Nah, sebelum kita masuk regresi, kita harus tahu dulu bahwa regresi ini merupakan langkah lanjut daripada analisis korelasi. Ini tahap 1. Tahap 2 yang lebih tinggi ada namanya regresi sederhana. Nah, kalau di analisis regresi sederhana, tidak hanya melihat korelasi antara X, variabel X dengan variabel Y, tapi juga melihat apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Oke. Sama halnya di analisis korelasi, kita juga melihat signifikansinya itu harus di bawah 0,05. Dan besarnya pengaruhnya ada juga. Berapa R square-nya berapa. Biasanya R square begini. Itu pengaruhnya berapa persen. Nanti bisa kita persentasekan. Oke. Kita lihat dari di sini. Saya perbesar ya. Nah, oke. Oke. Analisis korelasi. Ini analisis correlation. Ini menekankan pada adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Ada kemarin itu korelasinya ada yang positif, ada yang negatif. Ketika variabel X-nya naik, variabel Y-nya juga akan naik. Ini korelasi positif. Variabel X-nya turun, variabel Y-nya juga turun. Ini variabel, ini korelasi positif. Kalau negatifnya, X-nya naik, Y-nya turun. Atau Y-nya naik, X-nya turun. Itu korelasi negatif. Nah, besar hubungannya mendekati angka 1, baik itu -1 maupun +1, itu artinya semakin kuat korelasinya. Tapi sebelum kita melihat korelasi kuat atau lemahnya, kita melihat dulu signifikansinya. Harus di bawah 0,05. Sama langkahnya sebenarnya di analysis of regression. Jadi ketika teman-teman di sini sudah mengetahui, memahami bagaimana membaca output daripada analisis korelasi, ini sudah bisa juga membaca analisis regresi karena pada dasarnya sama saja seperti itu. Oke, kenapa suara putus-putus? Ya udah dimatikan videonya kalau gitu. Iya, Pak. Kalau putus-putus. Iya, Pak. Oke, selanjutnya kalau nggak bisa nih. Nah, ini contoh. Saya kasihkan kalian contoh. Ini korelasi. Korelasi itu panahnya dua ya. Ini ada dua arah. Artinya antara variabel X dan variabel Y posisinya sederajat. Bisa ini mempengaruhi ini, bisa juga ini berhubungan dengan ini. Intinya dia hubungan antara X dan Y mereka setara. Sehingga ini bisa ditukar balik. Pengaruh IQ terhadap IPK. Hubungan IQ terhadap IPK. Sama halnya hubungan IPK terhadap IQ. Itu sama aja. Kalau di regresi atau pengaruh ini tidak bisa dibolak-balik posisinya. Harus satu arah karena posisi panahnya mereka berbeda. Kalau ini kan dua arah, artinya mereka sederajat. Oke, pengaruh IPK terhadap IQ atau sebaliknya. Oke, kalau di regresi ini satu arah panahnya. Dilihat artinya yang mau dilihat ininya variabel Y-nya, variabel X-nya sebagai variabel independen atau variabel bebas. Oke, variabel Y-nya sebagai variabel terikat karena ini yang mau dilihat pengaruh, ini yang mau dilihat efeknya. Efeknya ini apa terhadap ini? Begitu maksudnya. Apa pengaruhnya ini terhadap ini? Oke. Ini regresi linear sederhana, hanya satu.
Kalau nanti berganda, ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Ada beberapa variabel X1, ini X2, ini X3, misalnya seperti ini. Kan banyak variabelnya kan? Ada 3 variabel. Sumbangsinya satu variabel berapa, ini berapa, ini berapa. Dan secara bersama-sama mereka berapa. Itu berganda. Oke, saya kembali lagi bahwa korelasi diarahkan hanya 2. Hubungan biasanya ditambah dengan istilah hubungan atau korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Ada hubungan dan ada kata dengan. Oke, kalau di sini tidak, mereka ditambah pengaruh, ada istilah pengaruh terhadap di sini. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pengaruh nilai IPK terhadap IQ atau pengaruh IQ terhadap nilai IPK, dan mereka nggak bisa diputarbalikkan, harus satu saja, satu arah, karena mereka tidak sederajat. Kalau misalnya pengaruh IQ terhadap IPK, artinya IPK ini banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya IQ. Nah, kita mau melihat berapa pengaruh atau sumbangsi IQ ini terhadap IPK. Paham ya? Oke. Masih kentar nggak suara saya atau gimana? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Ya, Pak. Jelas nih, Pak. Mana? Oke. Nah, saya tambahkan lagi. Analisis regresi ANARE adalah metode yang digunakan untuk mengukur, untuk mengukur pengaruh, ada penekanan ini, pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Jadi kita harus memahami dulu mana variabel bebasnya, mana variabel tergantungnya. Terhadap variabel tergantung. Jadi yang mau dilihat berapa besar pengaruhnya bebas ini terhadap variabel tergantung ini. ANARE juga bisa digunakan untuk memprediksi. Jadi ada Maaf, fungsi Pak. prediksi. Putus-putus. Oke, atau saya jangan pakai video saya ya. Jangan pakai video. Saya pakai suara toh. Oke, kita kembali. Jadi regresi ini bertujuan untuk memprediksi berapa sumbangsi IPK misalnya, kan ya, IPK terhadap IQ atau sebaliknya. IQ berapa sumbangsi IQ terhadap IPK, kan begitu. Nah, dengan menggunakan analisis regresi kita bisa memprediksi, variabel ini terhadap ini berapa persen. Artinya IPK tinggi itu kira-kira berapa persen bisa diprediksi melalui IQ. Nah mungkin 30%, mungkin 40%, atau mungkin 90%. Artinya kalau 90% prediksi IQ ini, artinya bahwa ketika ingin memiliki IPK tinggi, harus IQ-nya tinggi. Kan seperti itu. Tapi kan tidak seperti itu. Banyak hal yang mempengaruhi IPK kita tinggi. Salah satunya mungkin IQ. Ada faktor lain, misalnya rajin. Entah itu rajin masuk kelas atau rajin mengerjakan tugas. Kan bisa saja. Banyak orang pintar, IQ-nya tinggi, tapi karena tidak mengerjakan tugas, sama aja IPK-nya rendah. Kan seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi di sini bisa memprediksi estimasi rata-rata nilai tergantung pada
Kenapa namanya variabel bebas? Oke, pengaruh variabel X terhadap variabel Y didukung oleh teori. Jadi untuk membuat formulasi, untuk membuat judul bahwa pengaruh IQ terhadap IPK, ini judul kan begini. Nah, ini harus didasarkan pada teori. Yang memang ada teori mengatakan bahwa IQ seseorang itu berpengaruh terhadap IPK. Salah satu contoh judul, salah satu cara untuk menganalisis apakah judul yang kita ajukan itu didukung oleh teori. Salah satu caranya adalah kita melihat secara logika apakah IQ mempengaruhi IPK. Logikanya pasti mempengaruhi, kan seperti itu. Kan orang yang pintar pasti mestinya IPK-nya tinggi, tapi secara faktanya belum tentu. Oleh sebab itu, ini sebenarnya salah satu cara untuk mengidentifikasi apakah judul yang kita ajukan itu sudah didukung oleh teori. Tinggal kita mencari teorinya dengan seksama. Apakah betul memang ada. Biasanya hal-hal yang bersifat logis itu pasti didukung oleh teori. Hal-hal yang bersifat logis itu pasti ada teorinya. Tinggal kita mencari teorinya. Oke, signifikansi sama harus di bawah 0,05, itu artinya signifikan pengaruhnya antara ini dan ini. Ya, terjadi multikolonialitas ketika itu variabel 2 prediktor atau lebih. Oke, selanjutnya ini sama aja sebenarnya. Ini distribusinya harus distribusi normal sehingga sebelum kita melakukan analisis baik itu korelasi, regresi, uji beda, itu harus melalui asumsi normalitas. Normalitas ya, ada kemarin saya sudah kasih tugas tentang uji asumsi. Masih ingat ya, uji asumsi. Asumsi. Jadi sebelum kita melakukan baik itu korelasi, regresi maupun uji. Oke, kita kembali, putus-putus memang sinyalnya. Oke, sebelum kita melakukan pengujian analisis inferensial, statistik inferensial, mereka atau data kita itu harus terpenuhi uji asumsinya, asumsi. Baik itu asumsi normalitas, linearitas, homogenitas, heterodoksitas, apalagi multikolonialitas dan sebagainya. Kemarin kan sudah kita pelajari tentang itu. Itu artinya bahwa ketika mereka sudah terpenuhi uji asumsi ini baru bisa dikatakan normal. Kan normalitas iya. Dan data yang digunakan itu interval atau rasio. Kalau nominal ordinal tidak bisa. Kalau psikologi itu masuk di interval, ada juga masuk di ordinal. Cuman di sini masih dalam perdapatan, bisa juga menggunakan proses regresi, dan ada juga mengatakan belum bisa. Jadi kita masih 50-50 sebenarnya. Tapi selama ini bisa juga kita menggunakannya. Selama itu memang jumlah datanya banyak, seperti itu. Nah, ini yang saya contohkan, analisis regresi ada dua macam, sederhana dan berganda. Ini satu prediktor yang kita akan pelajari di sini, artinya satu variabel X-nya terhadap variabel Y-nya. Ini hanya satu. Jadi modelnya seperti ini aja. Pengaruh IQ terhadap IPK. Satu aja kan ininya. Kalau dua prediktor berganda, kan depan kita akan pelajari, dua prediktornya pengaruh misalnya begini, dua prediktor pengaruh IQ, ini IQ, terus kedisiplinan terhadap IPK, kan bisa. Ini kan dua prediktor, dua variabel bebasnya. Kan begini kan? Ini begini. Oke, ini dua prediktor. Kalau tiga prediktor begini lagi. Mungkin sopan santun, etika misalnya. Ada etika di sini. Ini tiga prediktor. Kalau satu prediktor hanya melihat satu sisi saja. Ini sampai sini. Gitu ya. Pekan depan kita akan pelajari. Satu prediktor, dua prediktor, atau lebih daripada tiga prediktor itu bisa kita menggunakannya. Analisis regresi seperti ini. Pengaruh EQ, seperti contoh yang saya katakan,
pengaruh IQ terhadap prestasi. Independen, bebasnya variable IQ ini bebas. Variable dependennya yang mau diprediksi adalah prestasi. Secara teori, apakah IQ mempengaruhi prestasi? Jelas, karena semakin tinggi IQ orang, semakin pintar mestinya, atau ketika dia semakin pintar, dia semakin berprestasi. Nilai prestasi bisa dilihat daripada skor IPK. Salah satunya cara untuk mengetahui prestasi seseorang. Jadi contohnya seperti ini, ada satu panah, satu arah, variabel X terhadap variabel Y. Ini satu prediktor, hanya satu variabel X-nya. Contohnya IQ terhadap prestasi. Ini contohnya kita masukkan datanya sini. Kemudian kita analyze regresi linear. Kemudian kita masukkan dependent, yang mau diprediksi prestasi. IQ yang memprediksi. Tinggal kita linear regression, kita descriptive, estimate, gitu aja. Habis itu hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh hasil daripada regresi ini. Ada juga kolom korelasinya. Jadi ada juga kolom korelasinya. Artinya bahwa regresi ini merupakan melalui proses korelasi dulu juga. Ini percent correlation, mungkin teman-teman masih ingat. Yang pertama dilihat apanya? Pasti signifikansinya ya. Signifikansinya berapa? Ini 0,01. Dia mestinya di bawah 0,05. Ini sudah di bawah 0,05 enggak? Sudah, artinya memang ada hubungan. Berapa kuatnya hubungannya? 0,7. Nah, tapi kita enggak membahas tentang korelasinya, tapi kita membahas tentang regresinya. Untuk mengetahui regresi, sama saja prosesnya. Kita melihat dulu ANOVA-nya. Fokus pada signifikansi. Variabel X terhadap variabel Y. Berapa signifikansinya? 0,003. Mestinya harus di bawah 0,05. Apakah ini di bawah 0,05? Jelas, di bawah 0,05. Ini malahan masih ada nolnya sini kan, 0,003. Ini cuma satu nolnya di sini. Artinya sudah memenuhi syarat untuk dilihat atau untuk masuk ke analisis berikutnya. Ketika ini sudah terpenuhi, tinggal kita lihat di hasil berikutnya seperti ini. Berapa sumbangsinya? Lihat di sini R square-nya. Ini sebenarnya korelasinya. Korelasi tinggal dikuadratkan saja 0,714 dikali 0,714 nilainya ini. Oke, ini nilainya 0,51. Ada juga patokannya, itu 0,51 ketika mau dipersenkan. Mana? Oke. Kalian dengar ya? Halo semuanya. Masih dengar? Dengar, Pak. Ya, Pak. Dengar, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, kita sudah sampai di sini. Oke. Nah, ini adalah hasil akhir daripada korelasi antara apa tadi itu IQ terhadap prestasi atau IPK. Ini nilai IPK misalnya di sini. Prestasi begini ya. Prestasi. Oke. 0, ini 0,449. Ketika dipersentasekan dia menjadi kan tinggal dipindahin 2 komanya nih. 1, 2. Artinya 44,9. Anggaplah 45%. 45% sumbangsi IQ terhadap prestasi. Sedangkan sisanya 55% bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Artinya IPK yang kita peroleh ini dipengaruhi 45% oleh
IQ kita, sedangkan sisanya 55% dipengaruhi faktor lain, misalnya rajin, etika, apalagi tugasnya, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Oke, jadi 45% dipengaruhi oleh IQ. Sebenarnya seperti itu singkatnya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, ini contoh judul untuk analisis regresi. Biasanya contoh judulnya seperti ini. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itu pasti dia menggunakan regresi linear sederhana. Variabel X ditinjau dari variabel Y. Itu juga regresi linear sederhana. Variabel Y dengan variabel X sebagai prediktor. Variabel Y dengan variabel X sebagai prediktor. Variabel Y, oh bukan ini. Ini enggak masuk. Ini dua prediktor. Bisa juga, cuman ini agak jarang kita dengar ini. Variabel Y dengan variabel X sebagai prediktor, kayak rancuki judulnya. Yang sering kali kita gunakan dua macam ini. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y, oke. Variabel Y ditinjau dari variabel X. Atau variabel Y merupakan prediktor variabel X. Biasanya seperti itu. Intinya dia pengaruh X terhadap Y. Biasanya begini, satu arah. Entah kata-katanya itu pemilihan katanya beragam, tapi mostly menggunakan istilah seperti ini. Atau ditinjau dari ini, atau sebagai prediktor ini. Misalnya IPK, IQ sebagai prediktor IPK mahasiswa atau prestasi mahasiswa. Kan bisa juga seperti itu, kalau kita menggunakan istilah prediktor. Itu contohnya. Nah, hal yang penting dalam analisis regresi, tentukan variabel dan perannya masing-masing. Artinya kita tahu mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya. Kan begini toh. Bebas terhadap terikat. Kan begini dia arah panahnya. Ini dependent, ini independent. Ini variabel X, ini variabel Y. Sama aja sama ini posisinya. Gambarkan polanya seperti ini. Harus ada pola begininya. Ini terhadap ini. Menggunakan kata penghubung terhadap. Tidak menggunakan kata dengan. Misalnya pengaruh IQ terhadap pengaruh IPK, pengaruh IQ terhadap IPK. Tidak menggunakan pengaruh IQ dengan IPK. Tidak, tapi menggunakan terhadap. Kalau korelasi hubungan IQ dengan IPK, iya benar. Dia menggunakan dengan. Pengaruhnya harus berdasarkan teori. Artinya, sebelum kita membuat judul itu, memang sudah ada teori yang mengatakan bahwa keduanya itu berpengaruh atau X mempengaruhi Y. Seperti itu. Sehingga kita ingin membuktikan apakah itu memang real pengaruhnya atau tidak. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Oke, kalian bisa lihat ini ya. Ini adalah contoh perhitungan. Oke, kalian bisa lihat ya ini. Oke, ini contoh perhitungan. Ada kan korelasi juga. Ini kita ingin melihat korelasi antara nilai statistik dengan tingkat kecemasan. Oke, korelasi antara nilai statistik dengan tingkat kecemasan. Yang pertama kita lihat apa signifikansinya kan? Berapa? 0,002 artinya dia di bawah 0,05 artinya ada korelasi. Ini pelajaran kemarin ya. Ada korelasi antara kecemasan dengan nilai statistik. Semakin tinggi rasa kecemasan, semakin rendah nilai statistik. Oke, biasanya kayak gitu. Cuman ini korelasinya mestinya ada minus di sini sebenarnya. Karena dia mestinya harus berkorelasi negatif. Oke, ini datanya fake sih. Terus kita lihat coba di sini. Nah, ini model summary-nya untuk regresi. Lihat ininya. Lihat ininya sama ininya. Kalau kita diregresi ya. Cukup lihat ini saja.
model semarinya sama ANOVA-nya. ANOVA-nya ini untuk menentukan signifikansinya. Dia harus di bawah 0,05 kan, 0,05. Kalau ini di bawah 0,05 berarti memang ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Oke, kalau dia di bawah 0,05, artinya dia mengatakan bahwa di bawah 0,05 artinya ada pengaruh antara tingkat kecemasan dengan nilai statistik. Oke, ada pengaruh. Nah, kita melihat seberapa besar pengaruhnya. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, lihat adjusted R square-nya ini. Ada juga mengatakan di sini, tapi kita pakai ini yang sudah distandarisasi. Oke. Ini besarnya. Kalau mau dipersenkan, tinggal dipindahkan komanya. 1, 2. 2 kali kan, karena 100% itu 2 nolnya. Berarti 63%. Atau kalau mau dibulatin, 64%. Artinya, kecemasan memiliki pengaruh sebesar 64% terhadap nilai statistik. Oke. Semakin cemas orang, maka nilai statistiknya semakin rendah. Kayak gitu. Semakin tidak cemas, semakin bagus. Artinya untuk memiliki nilai statistik yang tinggi itu jangan cemas, tapi harus belajar. Biasanya orang tidak belajar itu cemas, biasanya kayak gitu. Tapi kalau orang belajar, ya kecenderungannya tidak cemas karena percaya diri, bisa menjawab dengan baik. Seperti itu ya. Ini contoh daripada output analysis regresi. Oke, jadi yang saya tekankan, silahkan pertama lihat ANOVA-nya, lihat signifikansinya harus di bawah 0,05. Kalau di atas 0,05 Anda nggak usah lihat ini, karena percuma. Artinya tidak ada pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh, ngapain lihat besarnya pengaruhnya. Kalau memang di bawah 0,05, silahkan lihat ini, dipersentasekan. Oke, dipersentasekan dengan cara apa? Tinggal dipindahkan komanya. 0,639 dipindahkan komanya 2 kali untuk mencari persennya. Berarti dia 63. Tapi dibulatin menjadi 64. Oke, 64%. Ada pertanyaan? Coba silahkan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Pak, kalau